Jadi kalau seseorang itu memiliki sifat tawakal yang seutuhnya, betul-betul dia bersandar kepada Allah, betul-betul dia pasrahkan setiap urusannya kepada Allah. Setelah tentunya dia berikhtiar semaksimal mungkin yang dia mampu, maka dia adalah orang yang tidak mungkin dikalahkan. Karena apa? Tawakal itu mewajibkan ridho dengan hasil yang Allah tetapkan. Itu tawakal. Maka tawakal itu kemarin kita pelajari ada 3 unsur. Yang pertama, imannya harus kuat. Karena dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-23, bahwasannya tawakal itu oleh Allah dikait al-imanu billah. Al-Ma'idah ayat 23. Yang kedua, as-siqatu bi quwwatillah. Jadi kita yakin bahwa Allah itu kuasa, kuat, mampu, bisa. Ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, ar-ridha. Ridha dengan apa? Bil maqdur. Dia ridha dengan hasil yang telah Allah takdirkan. Maka kesempurnaan tawakal ini nomor 1. Orang yang bertawakal imannya harus sempurna. Yang kedua, dia harus meyakini bahwasannya Allah maha kuat ala kulli syai'in qadir. Maka ketika Anda yakin Allah itu maha kuat, Anda tidak akan takut kepada siapapun. Dan yang ketiga, di antara perkara yang wajib dimiliki oleh orang yang bertawakal, dia harus ridho dengan hasil apapun yang telah Allah putuskan setelah dia berikhtiar. Faham ibu-ibu? Jadi orang yang tawakal, tidak ada ceritanya tawakal kemudian protes. Lu kok ngini? Hasilnya kok tidak sesuai dengan harapan. Nah itu maka tawakalnya lemah. Maka tawakalnya apa? Lemah. Kemudian Al-Anfal ayat yang kedua, tidak bertawakal kepada Allah. Atau lebih parahnya lagi, Anda bertawakal kepada selain Allah. Anda bergantung kepada selain Allah. Anda resign dari tempat kerja yang oleh Allah diharamkan. Anda mikir, terus maring ini aku mangan opo. Nah itu bahaya. Itu merusak keimanan kita kepada Allah. Apa? Kelihatan? Ar-ridha bil maqdur. Ar-ridha bil maqdur. Ridha dengan hasil yang Allah takdirkan. Kemudian ayat yang berikutnya Al-Anfal 64. Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, ini ayat kepada Nabi Muhammad tapi untuk kita semua. Apa itu? Cukuplah Allah yang menjadi pelindungmu. Dan kalimat ini yang kemudian masyhur, kalimat apa? Hasbunallah. Artinya apa? Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Anda tidak perlu bingung cari bodyguard, cari penjaga, cari ini, cari itu, pakai ini, pakai itu. Oh, tidak usah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ya ayyuhan nabi, wahai nabi, yaitu nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Dan cukuplah untukmu, cukuplah Allah menjadi pelindungmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagi orang beriman yang ikut bersamamu. Jadi untuk Nabi, Allah akan memberikan kecukupan, keamanan, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, kecukupan secara makan dan minum. Dan Allah pun akan mencukupi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad dari kalangan orang-orang yang beriman. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Kemudian surah At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Orang kalau tawakalnya kepada Allah benar, dan seperti apa tawakal yang benar? Ingat tawakalnya seekor burung. Ikhtiar dulu,
Ketika dia berikhtiar, dia yakin Allah pasti memberi kemampuan, Allah pasti memberi petunjuk, Allah pasti memberi jalan, berangkat dia ikhtiar. Nah, setelah itu ketika dia pulang, jaminan oleh Allah dijadikan temboloknya penuh terisi makanan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Tapi ingat, tawakal itu hadir setelah ikhtiar. Kemudian Abdullah ibnu Abbas dia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu apa? Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil yang itu merupakan kalimat tawakal yang paling sempurna. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Wa ni'mal wakil, dan dialah Allah sebaik-baik yang akan menjaga, mewakili. Itu ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Selamat apa enggak Nabi Ibrahim? Selamat. Kemudian, wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Dan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, adalah kalimat yang diucapkan Nabi Muhammad. Ketika diucapkan kepada Nabi Muhammad itu, surah Ali Imran 173. Jadi, Nabi Muhammad bersama para pengikutnya dalam perang Hamratul Asad. Perang apa ibu-ibu? Baca. Sarapan belum? Sama. Saya tadi ketantok. Biasanya rawon bek tempe. Tadi ketan. Memang rawon itu kalau pagi bu, pas banget, enak gitu loh. Di perut enak, di lidah juga enak. Apalagi tempenya itu tempe yang baru digoreng gitu. Sudah. Dalam perang Hamratul Asad. Ini perang adalah perang lanjutan pasca perang Uhud. Jadi Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Abu Sufyan mikir, ini perang Uhud barusan selesai. Umat Islam kocar-kacir. Kalau kita serang mereka sekarang, mereka belum punya waktu untuk menyiapkan pasukan yang baru. Maka bagaimana caranya? Kita serang balik mereka setelah perang Uhud. Itu namanya perang Hamratul Asad. Nah, di perang itu, orang-orang munafik itu ngomong sama Nabi Muhammad kepada para sahabatnya juga. Ngomongnya apa? Dalam surah Ali Imran ayat 183. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Wis ojo perang. Muliae, musuhmu akeh, kekuatan mereka lengkap, sementara kalian belum memiliki persiapan yang cukup dan matang. Maka orang munafik bilang apa? Wis mulia wis, gak usah melok perang. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, Nabi Muhammad mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka memenangkan peperangan itu dalam keadaan pasukan yang sangat minim, persiapan yang sangat mepet, perlengkapan perang yang sangat sederhana. Hanya modal kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi bukan cuma modal kalimatnya. Yakin di jerone ati omongan ini bukan sekedar omongan, mereka ngerti artinya, mereka ngerti maknanya, dan mereka meyakini kandungannya. Orang hidup di dunia, kalau sendenane Gusti Allah, aman. Maka dalam istilah bahasa Jawa, sendenan kayu jati. Maksudnya apa? Lek sendenane kayu jati, gak usah panik, gak usah bingung. Lah ini kita sendenan bukan sama kayu jati, tapi kita senden kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kandungan bab ini, nomor 1, tawakal itu adalah kewajiban. Tawakal itu bukan sikap yang kita boleh milih, tapi hukumnya apa? Wajib. Harus tawakal. Tapi nomor 1, imannya dikuatkan dulu. Nomor 2,
Yakin kalau Allah itu maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, Anda harus ridho apapun hasil yang Allah tetapkan setelah tawakal itu tadi. Paham ya? Yang kedua, tawakal termasuk syarat sempurnanya iman. Yang ketiga, tafsir surah Al-Anfal pada ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat orang beriman yang khalis. Sifat orang yang imannya rasikh. Rasikh itu apa? Kokoh di dalam hati. Sifat yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau mengingat Allah, hatinya bergetar. Bergetar itu ya bukan kemudian meredak, tapi kemudian dia memiliki hati yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua, orang yang imannya kokoh di dalam hati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, ayat Al-Quran yang dibaca itu menambahkan keimanan mereka. Dan yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Kemudian berikutnya, yang pertama maaf ya, itu bukan Al-Anfal itu. Yang pertama tafsir Al-Maidah, kemudian yang kedua tafsir Al-Anfal. Yang kelima tafsir surah At-Talaq. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Oh ya, Al-Anfalnya ada dua ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Apa yang Allah cukupi? Semuanya yang dia perlukan selama hidup di dunia. Kemudian kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil memiliki kedudukan yang sangat penting. Nah, ini semuanya hanya melengkapi saja karena sudah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang yang baru di pagi hari ini pada bab yang ke-34. Bab yang ke-34 dalam kitab At-Tauhid yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala adalah adalah ayat surah Al-A'raf ayat 99. Jadi bab ini berbicara seputaran surah Al-A'raf ayat 99. Kalau diartikan dengan arti yang luas, bab ini berbicara tentang apa? Merasa aman dari siksaan Allah. Ada enggak orang yang merasa aman dari siksanya Allah? Siapa? Ya orang yang terus-terusan maksiat. Itu orang yang tidak takut dengan siksa dari Allah. Dan berputus asa dari rahmatnya. Maka seimbang. Ada orang yang gak wedi blas. Ada orang yang saking wedine, saking takutnya sampai apa? Merasa putus asa. Jadi ada yang tidak takut. Cirinya apa? Musirrun alal ma'asi. Gak pernah berhenti bermaksiat. Gak pernah berhenti bohong. Gak pernah berhenti mengkhianati. Gak pernah berhenti curang. Tidak pernah berhenti ngakali. Ngakali itu apa? Ya curang tadi ya. Nimbang gak karuan. Itu orang yang merasa aman dari azabnya Allah. Dari murkanya Allah. Sementara sebaliknya. Ada juga orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Karena merasa dosanya terlalu besar. Karena merasa dia melakukan kemaksiatan yang besar. Sampai dia merasa tidak mungkin Allah akan merahmati saya. Nah, karo-karo nih keliru. Dan ini Bu, ada kaitannya dengan akidah. Dengan apa? Akidah. Berarti akidah kita, keimanan kita, mengajarkan kita untuk meyakini bahwa Allah itu syadidul iqab. Hukumannya sangat keras, medeni. Sementara keyakinan keimanan kita juga
itu mengajarkan kepada kita bahwasannya apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Bahwa rahmat Allah itu luas. Faham? Nggak paham enggak? Bab yang ke-34 ini kandungannya berapa? 2. Yang paling sempurna Anda buka dalam Al-Quran, di buku tidak ada. Tapi ini untuk melengkapi biar panjenengan semakin faham. Dalam surat Al-Hijr 49 dan 50. Surah apa? Al-Hijr 49 dan 50. Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Al-Hijr 49 50. Ini ringkasan bab yang ke-34. Menyeimbangkan di dalam keimanan kita kepada Allah, di dalam kita meyakini tentang sifatnya Allah, tentang perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeimbangkan antara apa? Antara kita tidak terlalu merasa aman dari murkanya Allah, tapi juga jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Faham? Seimbang. Takut. Ini kalau saya bohong, nanti Allah murka. Kalau saya curang, ibu-ibu tahu kaumnya Nabi siapa yang diazab sama Allah gara-gara mencurangi timbangan? Syuaib. Dihancurkan sama Allah sak kampung tek. Gara-gara apa? Kalau nimbang, ngakali. Pasar Malang bagaimana? Aman? Nah. Dan Anda jangan gampang suudzon. Kalau ngelihat timbangan, Bu, terus ada koinnya, itu boleh jadi memang sengaja dikasih koin bukan untuk curang, tapi memang koin itu dipasang untuk supaya seimbang. Dan itu kejadian. Ada sempat orang salah paham, dikira dikai koin tadi supaya cek tambah mantep, lek nimbang cek ngelongi bobote barang yang ditimbang. Padahal enggak. Ketika timbangannya dilepas, gak bandule, dan di sini tidak ada barangnya, itu kadang-kadang kan miring begini. Biar tidak miring, yang sebelah sini dikasih koin cek pas. Nah, maka jangan gampang suudzon, jangan buruk sangka. Nah, maka kita menyeimbangkan antara khawatir, kalau saya curang, nanti Allah mengazab saya. Kalau saya khianat, nanti Allah mengazab saya. Kalau saya nyebarkan aib orang lain, nanti Allah bakal membongkar aib saya. Sementara di sisi yang lain, ketika Anda merasa dosane wis akeh, mungkin zaman dulu atau bahkan mungkin sampai sekarang, Anda di dalam akidah Islam, di dalam keimanan Anda kepada Allah, Anda tidak boleh putus asa dari luasnya rahmat dan ampunan Allah. Al-Hijr ayat berapa? 49 dan 50. 49. Nabi, berikan berita, wahai Muhammad, beritakan ibadi, kepada siapa? Hamba-hambaku. Apa berita yang Nabi Muhammad oleh Allah disuruh menceritakan kepada kita? Anni, sesungguhnya aku. Ditambahi dhamir munfasil. Ana. Padahal anni itu sudah menunjukkan siapa? Saya. Tapi karena ini penegasan, ditambahi dhamir munfasil. Aku, kata Allah, berarti akunya dua di situ. Anni itu artinya sesungguhnya aku. Ana, aku. Apa tentang Allah itu? Al-Ghafur, yang maha pengampun. Jadi kalau Allah sudah mengatakan Allah itu maha pengampun, Anda diajak untuk apa? Jangan sampai putus asa. Yang penting Anda mau memohon ampun. Yo, jangan keblinger. Tahu Allah pengampun, ora usah bro, aman bro, nyantai bro. Gusti Allah ngono penaan, gak kayak ustadz yang brewok iku kerengeram. Masya Allah. Ar-Rahim, Al-Ghafur, maha pengampun, Ar-Rahim, maha penyayang. Bahkan ampunan dan rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Ayat berapa? 49. Ayatnya berhenti sampai situ? Tidak boleh.
Karena ini satu paket. Harus ditambahi pada surah Al-Hijr pada ayat yang ke-50. Apa ayat 50-nya? Wa anna azabi. Dan beritahukan pula kepada mereka supaya balance. You know balance? Biar apa? Seimbang. Dan beritahukan pula kepada mereka anna azabi, bahwasannya azabku, azabnya siapa? Allah. Huwal azabul alim. Lihat, ketika ngomong tentang ampunan dan rahmat, Allah memberi penegasan ani ana. Penegasannya kuat ketika berbicara ampunan dan rahmat. Tapi ketika berbicara azab, cukup sekali saja. Wa anna azabi huwal azabul alim. Bahwasannya azabku adalah azab yang sangat pedih, azab yang sangat mengerikan, azab yang sangat menyakitkan. Nah, sekarang kita awali pada surah Al-A'raf ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar kita ini tidak merasa aman dari murkanya siapa? Allah. Walaupun di dalam Islam juga ada yang namanya istidraj. Istidraj. Apa istidraj? Istidraj itu artinya dilulu. Dilulu. Dinjarne. Dibiarkan oleh Allah, tidak dipedulikan. Biar dia dengan kemaksiatannya, hidupnya tetap enak, rezekinya tetap lancar, rumah tangganya tetap baik. Tujuannya apa? Agar orang ini gak ndang kapok. Biar orang ini tidak kunjung bertobat kepada Allah. Beda kalau orang sekali maksiat langsung kecelakaan. Besok berani maksiat lagi? Yo kira-kira kalau umumnya manusia wis gak wani. Justru itulah rahmatnya Allah. Nah, maka Allah menunjukkan pada Al-A'raf 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan apakah mereka merasa aman dari azabnya Allah? Dalam artian, dari azabnya Allah yang bisa datang kepada mereka seketika. Dengan azabnya Allah yang bisa mendatangi mereka sewaktu-waktu. Yang tidak diprediksi, yang tidak disangka-sangka. Maka Allah tanya, Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman? Bahwa Allah itu tidak akan mengazab mereka, bahwa Allah akan senantiasa merahmati mereka, bahwa Allah akan senantiasa memberikan rezekinya kepada mereka. Oh, hati-hati, kata Allah. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Dan tidaklah merasa aman dari makarnya Allah, tidaklah merasa aman dari azabnya Allah, kecuali orang yang kelak akan merugi. Karena kalau orang itu merasa aman dari apa? Apa judi, riba, maksiat. Apa jarane Ustadz kalau riba keluargane hancur, aku riba bojoku malah papat. Kenapa contohnya ke arah sana terus ya? Sudah? Maka tidak boleh merasa aman dari azabnya Allah. Karena orang yang merasa aman dari azabnya Allah, dia akan menjadi orang yang rugi. Rugi dunia karena dia akhirnya tidak terdorong untuk ibadah. Rugi dunia karena dia tidak merasa takut untuk bermaksiat. Dan rugi di akhirat karena dia akan menjadi penghuni neraka. Karena waktu di dunia dia tidak merasa takut kepada Allah. Suatu hari, ada seorang muridnya Imam Hasan Al-Basri. Datang sama Imam Hasan Al-Basri ngomong begini, ya Imam, apa ya? Teman duduk saya mengerikan. Longgo diwedeni mati, wedeni. Beratnya hisab. Kalau setiap kami duduk diwedeni, apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Lebih kamu takut di dunia, tapi kamu aman di akhirat. Lebih bagus apa?
Takut di dunia, tapi aman di akhirat. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, daripada kamu dieneng-eneng di dunia, dieneng-eneng atau apa? Non di dunia, di enak-enak non di dunia, akhirnya kamu lalai, akhiratmu rusak. Ada yang begitu? Ada. Ada pengajian isinya enak terus. Gusti Allah beneh. Dan itu maha pengampun, maha penyayang. Ayat 50-nya tidak dibaca. Sehingga yang datang ke majelisnya beliau, itu orang yang pada akhirnya tidak takut bermaksiat. Karena dia ditipu dengan apa? Maksiat. Toh, ya walaupun tidak mungkin ngomong dengan segamblang itu. Tapi secara tersirat, wis talah, penak-penak na uripmu. Gusti Allah ngono beneh. Nah, maka kata Imam Hasan Basri, karuan kumpulono orang yang kalau kamu duduk, kamu diwedeni. Akhirnya kamu waspada. Jadi mereka itu senantiasa mengingatkan kita untuk takut kepada Allah. Hati-hati loh, mati iso teko kapanpun. Banyak jamaah pengajian mati pas pengajian. Nggak amin Anda? Cemen. Banyak ustadz mati ketika ceramah. Amin. Serapopo, pokok husnul khatimah, mudah-mudahan sama Allah diterima. Husnul khatimahnya diterima, iman Islamnya diterima, ibadahnya diterima, dosanya diampuni. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu enggak kepingin bu meninggal pas pengajian gitu? Lah enggak, sampai ngerin. Lah anda kepingin meninggal pas apa kalau enggak pas pengajian? Oh pas naik haji, iya lu api. Pas haji, pas pengajian sama pembimbingnya mati. Amin ya rabbal alamin. Nah, mendingan begitu kumpul orang diwedeni. Hati-hati. Mati iso teko sak wayah. Atau begini, hati-hati. Orang itu ada yang diazab di alam kuburnya sampai tulang kanan dan tulang rusuk yang kiri digencet sampai pindah tempat. Pernah pijet kretek? Sek lumayan mek kretek tok iki cuklek. Mau Anda? Na'udzubillah min dzalik. Dicerita lagi, nanti ada orang bangkit di hari kiamat dari kuburan, wajahnya berubah menjadi khinzir. A'azzanallahu wa iyyakum. Berubah menjadi babi. Yang lain berubah menjadi keledai. Ada orang yang ketika menunggu hisabnya di padang mahsyar, kedelep karo keringete. Wah, diweteni terus. Ada orang yang ketika dihisab sama Allah, hisabnya detail. Nanti ketika dia lewat di sirat, kegantol sama yang namanya kalalib. Kalalib itu apa? Seperti anak pancing. Kecantol. Kulite suwet. Terus ada perempuan-perempuan yang mencakar kulit wajahnya sampai mengelupas dan kelihatan tulang wajahnya. Senengane rasan-rasan. Senengane rasan. Maka Anda kalau mau rasan-rasan bu, coba keroen pipi Anda. Aduh, itu nanti hukumannya. Hati-hati. Nah, maka kata Imam Hasan Basri, karuan luwe api. Sampai yang di dunia ditakut-takuti, akhirnya nanti di akhiratnya bagaimana? Selamat. Nanti di akhiratnya merasa aman. Kemudian beliau balik. Daripada kamu kumpuli di dunia orang yang membuat kamu terlena. Dalam bahasanya Ibnul Qayyim, maghrur. Apa? Maghrur. Maghrur itu apa? Tertipu dengan luasnya rahmat Allah, tertipu dengan luasnya ampunan Allah, tertipu dengan luasnya karunia Allah yang menjadikan dia dalam bahasa Prancisnya itu sembrono. Nggak usah guyu-guyu. Dalam bahasa Prancisnya apa? Sembrono, hati-hati. Maka dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-99, Allah Ta'ala mengingatkan kita agar kita tidak merasa aman dari murka dan azab Allah. Karena murka dan azab Allah bisa datang kapanpun. A'amintum man fis sama'i ayyursila alaikum hasibak ayyakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. Allah tanya, tidak merasa aman kamu dengan Allah yang ada di langit
yang kemudian Allah bisa menjatuhkan langit kepadamu, menggulung bumi di hadapanmu. Waduh, mengerikan. Tapi ingat, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat yang lain, orang yang putus asa dari rahmatnya Allah adalah orang yang sesat. Di awal, diweteni. Di awal apa? Diweteni. Hati-hati lo ya. Allah bisa mendatangkan azabnya kapanpun. Tapi kalau diweteni tok, orang akan merasa apa? Putus asa. Maka oleh Allah ditambahi, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّ. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, jangan sampai kalian itu merasa putus asa. قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِتِينَ. Allah mengatakan, kami menyampaikan berita gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang yang putus asa. Kenapa begitu? Karena tidaklah ada orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali dialah orang yang tersesat. Maksudnya, bagaimana Allah itu mengajak kita, Bu, untuk mengimani Allah, mengimani sifatnya Allah, itu muncul di dalamnya keseimbangan. Ojo sembrono, yo ojo putus asa. Sembrono karena mungkin merasa aman dari azabnya Allah, putus asa karena mungkin merasa dosanya terlalu besar. Maka diseimbangkan. Kalau Anda muncul keinginan untuk maksiat, yang dipikir apa? Yang dipikir Al-A'raf 99. Kalau muncul keinginan untuk korupsi, yang dipikir Al-A'raf 99. Kalau muncul keinginan untuk curang, ngakali, khianat, bohong, yang diingat Al-A'raf 99. Karena Al-A'raf 99 itu apa? Rem cakram. Apa, Bu? Langsung mandek. Tapi kemudian, ketika Anda sedang bertaubat kepada Allah, ketika Anda sedang beristighfar kepada Allah, ketika Anda sedang meminta ampunan Allah, maka yang diingat Al-Hijr ayat 56 atau Al-Hijr ayat 49. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hambaku bahwa aku adalah Allah Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kemudian Al-Hijr 56, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali dia adalah orang yang tersesat. Maksudnya tersesat apa, Bu? Dia salah di dalam mengimani Allah. Dia tersesat di dalam akidah keimanannya terhadap Allah. Dia keliru memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang putus asa sampai pada akhirnya bunuh diri, itu orang yang salah mengimani Allah. Seakan-akan dia mikir kalau mati masalah akan, oh enggak. Justru kematian itu awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Sekarang ini, Bu, ini bukan hidup ini. Sekarang ini apa? Kerja, kerja, kerja. Hidup. Hidup siapa? Ya hidup kerja, kerja, kerja. Haidar, hati-hati. Antum dicari. Saya udah tahu sama orang yang kemarin, antum ini lagi wanted. Dicari. Maka di dunia ini, Bu, rekoso. Nanti istirahatnya kapan? Ketika kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya tentang apa? Dosa besar. Apa yang Rasul katakan? Faqala Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, nomor 1, asyirku billah. Kalau Anda buka hadis tentang dosa besar, semuanya, nomor 1 pasti syirik dulu. Baru yang kedua, ketiga itu beda-beda. Tapi yang pertama tidak mungkin berubah. Dosa besar nomor 1 apa, Bu? Syirik. Hati-hati. Maka belajar akidah itu penting. Belajar tauhid itu
penting, jangan sembrono, jangan longgar dalam urusan akidah. Kalau fikih, amaliyah, ibadah, monggo longgar. Mau sholat tangannya di bawah, puser, mau pas di puser, mau di atasnya puser, atau sampai begini. Kalau itu urusan fikih, monggo. Mau ketika tahiyat, jarinya keluar mulai awal, at-tahiyatul mubarakatus. Atau keluarnya jari pas asyhadu alla, atau jarinya kenceng ini, atau sing rodok melengkung titik, atau yang kaku pol, atau yang rodok nuduk titik, tak tuk. Ada yang atas bawah, ada yang itu. Kalau urusan fikih monggo lah. Tapi kalau urusan akidah, oh hati-hati. Karena apa? Ini berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah. Maka yang pertama kata Rasulullah, dosa besar itu apa? Asyirku billah. Maka ingat nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang nomor satu apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Bayangin, ngomong sama anak kecil yang pertama, ojo sampai syirik. Kenapa begitu? Inna syirka la zulmun azim. Karena perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian, dosa besar yang kedua apa, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mengatakan, dosa besar yang kedua, wal ya'su mirrauhillah. Merasa putus asa dari rahmat Allah. Itu termasuk apa tuh? Dosa besar. Maka ini termasuk pelajaran iman, biar kita ngerti Allah Ta'ala itu seperti apa. Sifatnya bagaimana. Allah itu tidak bisa kita membandingkannya dengan manusia atau makhluk apapun yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satupun yang bisa menyerupai Allah. Nah, tapi kemudian Allah menunjukkan kepada kita bagaimana sifat yang seharusnya kita mengenali Allah dengannya. Apa sifatnya? Allah itu rahmatnya luas. Maka ketika Allah mensifati dirinya dengan mengucapkan wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Lah kok setelah Anda mengimani Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu, lah kok kemudian Anda putus asa dari rahmatnya Allah? Maka cacat keimanannya. Maka dengan itu Rasul mengatakan ini termasuk dosa besar yang nomor 2. Al-ya'su mirrauhillah. Putus asa dari rahmat Allah. Dosa besar yang ketiga, sesuai dengan materi kita. Apa itu? Wal amnu min makrillah. Merasa aman dari azabnya Allah. Ini termasuk. Maka Allah itu menunjukkan kepada kita, di antara sifatnya Allah, wa anna azabi huwal azabul alim. Al-Hijr berapa tadi? 50. Bahwasannya azabku adalah azab yang sangat mengerikan, menyakitkan, azab yang sangat pedih. Maka itulah bagaimana Allah mensifati tentang azabnya. Nah, maka dengan itu, kalau ternyata ada orang yang kemudian meremehkan, seram mungkin. Rakaran dadi. Apalagi kalimat-kalimat yang semacam itu, maka imannya bermasalah. Nah, maka perkara ini dimasukkan dalam kitab Tauhid yang membahas masalah akidah. Maka dari hadits Abdullah ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Rasulullah memberikan 3 pada hadits ini. Yang nomor 1, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, berputus asa dari luasnya rahmat Allah. Yang nomor 3,
merasa aman dari azab, siksa, dan murka Allah. Nah, maka ini akidah supaya kita memahami tentang Allah dengan seutuhnya. Hadis yang berikutnya, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, akbarul kabair. Ini bukan cuma cerita dosa besar. Tapi dari ucapannya Abdullah ibnu Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud mengklasifikasi. Apa? Klasifikasi itu apa? Mulai memilah dan memilih. Setelah menceritakan dosa besar, sampai dihitung sebagian ulama 72. Ada yang ngitung dosa besar itu lebih dari 72. Ada yang menghitungnya tidak sampai dari 70. Macam-macam. Tapi setelah muncul dosa besar dengan jumlah yang sebanyak itu, oleh Abdullah ibnu Mas'ud diklasifikasi mana yang paling besar. Mana yang paling besar? Yang masuk dalam top 10. 10 yang paling besar. Akbarul kabairi, dosa besar yang paling besar menurut Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik terhadap Allah. Maka sudahlah bu, dukun, tukang ramal, penglaris, terang lampu, terang hujan, apa lagi? Enteng jodoh. Anda mau jodoh yang enteng, kurus kerempeng gitu? Enteng jodoh. Ada orang yang merasa lamaran gagal. Ada yang undangan sudah terlanjur dicetak, suami nikah dengan perempuan lain. Ini baru keluar beritanya kemarin ini. Masih anget ini. Ada yang sudah nazor ngerti? Sudah saling ngelihat, datang ke rumah calon mertua ngelihat, oh cocok. Pulang kepikiran, tapi kok pesek. Nah, akhirnya si perempuan merasa apa? Aku kok angel yo. Ojo-ojo jadi jodohku iki ditutupi. Datanglah sama Ustadz Rifki. Dok, Mbah Yai. Pripun niki Mbah Yai? Kula sampun ikhtiar, lamaran, nazar, ta'aruf. Lah kok niki jodoh nih menurut penerawangan dereng ketinggal Mbah Yai. Langsung saya giniin. Wah, ini tidak bisa kalau pakai baju ini. Tidak jelas, remeng-remeng ini. Ini coba jilbabnya dulu dibuka. Aduh, masih belum kelihatan ini. Nah, coba. Sudah, syirik itu kebodohan. Dibodoh-bodoh sama orang. Sementara akidah, tauhid itu bikin orang cerdas. Gak gampang ditipu. Penggandaan suami. Ya apa? Penggandaan uang. Ibu-ibu ini kalau dijak ngomong serius diguyoni. Tak jak serius dianggap kok guyon. Tolong Bu, penggandaan uang. Kalau orang akidahnya lurus, tauhidnya mantep, ngajinya bener, dah akan kemakan Dimas Kanjeng Taat Ilahi itu. Ingat Anda tahun berapa itu? 10 tahun yang lalu. Iya 10 tahun yang lalu ya. Ada kan di Probolinggo itu Dimas Kanjeng Taat Ilahi. Taat apa? Oh, taat pribadi. Penggandaan. Itu karena apa? Itu orang-orang yang tertipu dalam perkara-perkara akidah. Nggak ngerti rezeki itu dari Allah. Orang ceritane duit itu bisa digandakan. Lah kalau bisa digandakan, gak mungkin woro-woro. Oh menungso iki asline medit. Mana ada bisa menggandakan? Gelem gak? Alah pret. Nggak ada begitu-begitu Bu ya. Nah sudah. Maka yang pertama, tentang dosa besar yang paling besar apa? Syirik. Kalau mau aji-aji enteng jodoh yang asli. Tahajud poso Daud. Enteng jodoh nih. Tapi yang belum nikah. Nanti sudah nikah enteng jodoh. Ini bukan buat panjenengan ini. Nah kok nanti enteng jodoh. Istrinya sudah 4 enteng jodoh. Mau cari berapa lagi Anda? Sudah. Yang kedua. Wal amnu min makrillah. Yang nomor 2. Yang paling besar dari kumpulan dosa-dosa besar. Yang nomor 2.
adalah merasa aman dari murka dan hukuman serta azabnya Allah. Merasa gak mungkin diazab. Anda tahu orang-orang Yahudi sampai akhirnya dalam Al-Quran mereka itu dikekalkan oleh Allah di dalam api neraka. Sebabnya apa? Mereka menganggap kita ini anaknya Allah. Kita ini manusia pilihan Allah. Kita ini kesayangannya Allah. Maka Allah tidak akan menghukum kita. Dibantai habis. Bahkan sebagian dari mereka rodok lumayan. Bukan merasa aman dari makarnya Allah. Tapi apa? Allah. Lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudat. Allah paling melbun rokok mek telung dino. Ada apa ndak? Ayo. Sapopo mbak ngerasani sepisan-sepisan. Allah paling lek ngerasani sepisan, gue dia neroko nih mek telung jam. Loh. Yo ini termasuk dosa besar yang paling besar. Wes rasan-rasan termasuk dosa gede, ditambahi wes rasan-rasan merasa Allah paling neroko nih mek telung jam, mbak. Coba kita akumulasi, mbak. Sak jam di dunia dibanding no akhirat. Waduh. Tiba no yo puluhan tahun, mbak. Nah, tidak boleh merasa aman dari siksanya Allah. Dan yang ketiga, menurut Abdullah ibnu Mas'ud, apa dosa besar yang paling besar? Wal qunut mir rahmatillah. Dia berputus asa dari rahmat Allah. Yang keempat, wal ya'su mir rauhillah, berputus harapan dari kebaikan Allah. Saya mau tanya, yang ketiga sama keempat bedanya di mana? Ayo. Yang ketiga, berputus asa dari rahmat Allah. Yang keempat, berputus asa dari rauhillah, kebaikan Allah. Bedanya apa? Kalau yang ketiga, itu arahnya pada ampunan. Kalau yang ketiga, yang di buku itu, arahnya pada apa? Dia akan mengampuni saya. Itu yang dicari sama setan. Tidak boleh. Tidak boleh begini. Dosaku iki sekaruan kadung akeh, kadung gede. Ora mungkin tobatku diterima. Akhirnya orang itu semakin apa? Semakin menjadi-jadi. Karena apa? Awalnya dia putus asa dari rahmatnya Allah. Dia menganggap Allah tidak akan mengampuni dia. Nah, kalau yang keempat, tak kasih contoh. Ada orang sakit, misalkan berobat gak waras. Akhirnya bunuh diri. Barusan di dekat rumah saya sana. Tapi bukan di Kasembon. Kasembon insya Allah. Kasembon itu imannya itu iman level. Ya kalau bukan saya yang memuji Kasembon, siapa lagi ya? Mau panjenengan oleh ngilokno alah Kasembon renek mall. Pom bensin mek siji. Indomaret jejer Alfamaret renek tunggali. Maka saya sebagai warga Kasembon yo harus ngapik-ngapik kota metropolitan Kasembon Raya. Nanti Anda ingat aja, Kasembon ini pada masanya, nggak tahu saya. Ada orang sakit, tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia putus asa. Wes, gak usah berobat, wes, karuan aku mati aja. Akhirnya ada orang sakit mah, sampai, apa namanya yang sudah naik ke atas tuh? Geger. Ayo, orang tuh aneh ini tulisannya. GERD, GERD itu ya. Sampai sini. Nggak kunjung sembuh. Pakai jamu nggak sembuh. Godong mimbo. Tahu mimbo? Bagus itu. Alah, Anda wong Malang ngerti mimbo. Mimbo aja yang kalau orang zaman dulu mau mandi itu loh. Oh, nimbo. Nah, ada godong mimbo nggak sembuh. Pakai obat nggak sembuh. Disuntik nggak sembuh. Putus asa. Akhirnya apa? Gantung diri. Ada itu kejadian. Maka orang itu, Bu, kalau dia berputus asa, wal ya'su mir rauhillah, yang keempat, ini lebih pada kebaikannya Allah menyembuhkan, menyukseskan, mengkaruniai anak keturunan. Ada perempuan Allah takdirkan setelah nikah 7 bulan, setelah nikah 7 tahun tidak kunjung hamil. Datang ke dokter ini, datang ke dokter sampai terakhir, wis yo, gak usah berobat. Lek Gusti Allah dikei yo cek dikei, lek gak wis rapopo. Nah, ini malah keliru.
Karena menghentikan ikhtiar selama dia masih punya kemampuan untuk berikhtiar, itulah putus asa dari kebaikannya Allah. Seakan-akan dia mikir ikhtiar itu tidak akan membuahkan apapun, termasuk sekarang kan, mohon maaf ibu-ibu nggih, mohon maaf sekali ya. Sekarang ini banyak orang itu seger waras, moro-moro cek, lah kok kanker stadiumnya sudah lanjut. Kemudian dokter bilang, oh ini sudah berat ini, karena stadiumnya 4 lanjut. Karena dokter bilang sudah berat, apa yang terjadi? Akhirnya dia, gak usah berobat, tak ndek omah, tak nikmati sampai aku mati. Itu malah keliru. Karena ikhtiar dia untuk berobat itu mengandung 2 hal. Nomor 1, mengandung keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tadi loh Bu, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, ikhtiar Anda itu bernilai ibadah. Maka semakin panjenengan semangat ikhtiar, semakin besar pahala yang Anda dapatkan. Jadi jangan menghentikan ikhtiar terus. Maka menurut Abdullah ibnu Mas'ud, dosa besar yang paling besar itu ada 4. Nomor 1, syirik. Nomor 2, merasa aman dari azabnya Allah. Yang nomor 3, berputus asa dari rahmat ampunan Allah. Yang keempat, berputus asa dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah maka pertanyaan, kenapa bab ini masuk dalam ranah akidah? Kenapa? Kenapa? Kok masuk dalam bab akidah? Ayo, kenapa Bu? Karena ini adalah sifat yang ada pada Allah yang harus kita imani. Sifat yang ada pada Allah yang harus kita imani, termasuk dalam ranah al-imanu billah, iman kepada Allah. Maka termasuk mengimani apa? Allah itu memiliki azab yang sangat mengerikan. Termasuk mengimani apa? Allah itu rahmatnya luas, ampunannya luas, karunianya tidak terbatas. Sekarang, apa kandungan pada bab yang ke-34 ini? Kandungannya ada 4. Yang pertama, tafsir surah Al-A'raf ayat berapa? Ayat yang ke-99. Apa penafsirannya? Menunjukkan bahwa merasa aman dari makarnya Allah itu termasuk dosa besar. Yang itu cacat di dalam keimanan. Termasuk cacat dalam iman. Ini ada apa sih ini? Ada apa? Sonorot, ada karnaval enggak? Nonton barengnya. Jadi tafsir surah Al-A'raf ayat 99, penafsirannya apa? Bahwasannya ketika ada orang yang merasa aman dari murkanya Allah, merasa tidak mungkin diazab oleh Allah, merasa Allah tidak akan menyiksa dia, merasa aman dari makarnya Allah, termasuk dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Dan orang yang meyakini seperti itu, dia merasa aman dari rahmatnya Allah, imannya tidak sempurna. Yang kedua, tafsir surah Al-Hijr ayat yang ke-56. Ayat ini menunjukkan bahwa bersikap putus asa dari rahmatnya Allah termasuk dosa besar pula. Ini juga termasuk dosa besar. Nomor 1 tadi, merasa aman dari makarnya Allah, dosa gede. Nomor 2, merasa putus asa dari rahmatnya Allah juga termasuk dosa besar. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang mukmin, mukmin. Berarti mukmin itu urusannya dengan apa? Iman. Dia harus menyeimbangkan, memadukan antara 2 sikap, yaitu al-khauf war-raja. Al-khauf, rasa takut, khawatir Allah akan murka kepadanya, khawatir azabnya Allah akan turun kepadanya. Ibu-ibu, kalau lagi ngambek sama suami, khawatir enggak tiba-tiba moro-moro mati?
Khawatir enggak? Enggak? Khawatir. Bagaimana kalau Anda mati pas ngambek sama suami? Kira-kira Allah ridho apa enggak? Tenang Pak, tak bela nih Pak, aman Pak. Nah maka itulah kenapa sampai kalau ada istri marahan dengan suami, apa kata Rasulullah? Ojo wani-wani turu. Ojo wani-wani turu. Kenapa? Iya lek tangi maneh. Lek turu bablas mati. Anda meninggal dalam keadaan dimurkai oleh suami, maka ridho Allah tidak akan Anda dapatkan. Aman Pak? Pak Gimin pesannya sudah saya sampaikan. Ini pesanannya Pak Gimin tadi. Sudah. Al-khawf war-raja. Yang ketiga, ancaman besar. Ancaman ini kepada siapa? Kepada orang yang merasa aman dari siksaan Allah. Termasuk pula yang terakhir, ancaman yang sangat keras. Kenapa dibilang ancaman yang sangat keras? Karena dia termasuk dosa besar yang paling besar. Untuk siapa? Untuk sebaliknya, orang yang merasa putus asa dari rahmat karunia Allah. Sip. Sekarang bab yang baru, yaitu bab yang ke-35. Bab yang ke-35, ini bab termasuk dari keimanan kepada Allah. Bab termasuk dari iman kepada Allah. As-sabru ala aqdarillah. As-sabru, sabar, ala aqdarillah, atas takdirnya Allah. Aku kok rabi mbek wong iki sih ya. Padahal sing ngelamar aku biyen saiki dadi presiden loh. Aduh. Wong iki ya Allah. Ganteng raspiro. Melarat maneh. Nah, ini tidak boleh. Ya, harus sabar. Seorang mukmin itu, Bu, dia punya dua sayap dalam hidupnya. Sayap yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Sayap yang kedua, bersabar atas ujian dari Allah. Kalau orang sayap syukur dan sayap sabarnya seimbang, dan keduanya sempurna, dia akan terbang tinggi, aman, dan tidak akan terjatuh. Maksudnya apa? Uripe bakal penak. Penak dunia, penak akhirat. Begini Bu, rukun iman ada berapa? 6. Nomor 1, iman kepada Allah. Nomor 2, malaikat. Nomor 3, kitab. Nomor 4, Rasul, Nabi dan Rasul. Nomor 5, hari akhir. Yang ke-6, qadha dan qadar. Qadha dan qadar kita yang mencatat siapa? Yang menetapkan siapa? Allah. Panjenengan sakit protes? Bisa protes? Bisa kemudian ngecek. Saya kan punya orang dalam ya, tak delok isi aku rabi mbek sapa. Oh iki coretan yang iki. Opo iki? Katepak iki welek wireng wong iki. Mau aku iki. Ijolono sing apa sing putih. Apa celupno gamping ah? Iya gak apa-apa. Aja suaminya kecemplung gamping. Na'udzubillah min dzalik. Maka begini jamaah. Setiap takdir yang Allah tetapkan itu tidak ada pilihan lain. Kalau takdirnya baik, Anda punya kewajiban. Kalau takdirnya baik, Anda punya kewajiban syukur. Maka takdir baik kalau tidak disyukuri jadi buruk. Takdir baik kalau tidak disyukuri jadi buruk. La in syakartum la azidannakum. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lashadid. Dapat suami baik, dapat istri baik, dapat orang tua baik, dapat mertua baik, dapat besan baik, dapat rezeki baik, dapat rumah baik. Lah kok tidak semakin dekat sama Allah? Itu artinya kufur. Kenikmatan yang dikufuri akan memunculkan azab. Tapi sebaliknya,
orang yang mendapatkan takdir buruk, tapi ingat loh ya, buruk itu bukan berarti isine elek kabeh. Karena tidak ada keburukan total, itu tidak ada. Saya mau tanya, ban motor panjenengan bocor, baik atau buruk? Baik. Ayo kita doakan bareng-bareng, ayo. Ayo, ban motor panjenengan kempes, kecucuk paku. Pakunya sak jempol. Paku apa? Paku tutur? Apalagi paku tutur, ya subhanallah. Sudah, saya mau tanya, itu takdir baik atau buruk? Lah ya jelas buruk lah, kok sih ngotot baik, Masya Allah. Suami Anda nikah lagi. Langsung kompak. Masya Allah. Dasar ibu-ibu ya. Pak, suami nikah lagi baik buruk, Pak? Yang banter lah, Pak, sing kompak. Baik buruk, Pak? Takbir. Ini laki-laki. Sing jerite banter ketara bojone gak tekoi. Yang jerite menentuk. Mesti istrinya ada di sini dan suaranya khawatir konangan gak boleh. Sudah. Ban kempes bocor itu takdir buruk. Tapi apakah 100% buruk? Enggak. Contoh, oh setelah Anda tuh selamat yo kempos, coba gak tiba ndek ngarep kono cegatan polisi. Simku mati. Akhirnya apa? Anda ketika ban tadi bocor yang awalnya innalillah berubah jadi apa? Alhamdulillah, coba ketangkep nambal paling mek 15.000 kena polisi. Astagfirullah, live lu ini. Ini ada polisi, coba kena polisi. Yo sidang, kan nggak bisa kan, nitip kan nggak bisa. Damai di tempat nggak bisa kan? Nggak bisa. Sidang. Atau ban motor Anda kempes, untuk Anda buruk, untuk tukang tambal ban. Bahkan tukang tambal ban itu sebelum buka, dongo, ya Allah, akeh sing kempes, ya Allah. Akeh sing bocor, ya Allah, ya Rahman. Boleh jadi. Karena buruk untuk Anda belum tentu buruk untuk orang. Nah, maka jangan menganggap yang buruk itu 100% buruk. Maka apa? Anda harus bersabar. Maka ketika dapat takdir yang baik, tugasnya apa? Bersyukur. Kalau dapat takdir yang tidak baik, tugasnya apa? Sabar. Nah, karena sabar atas ketetapan takdir Allah, itu termasuk keimanan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan buka surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Ayat berapa? 11. Pada surah At-Taghabun ayat yang ke-11, ini berbicara tentang apa? Tentang bagaimana orang itu nakiro. Nakiro itu artinya apa? Tidak spesifik. Artinya apa? Berarti menunjukkan keumuman musibah apapun. Ban bledos, sikil loro, kuku cantengen. Pernah cantengen? Wih, canteng. Rangen. Anda tidak keren penyakitnya. Semua seorangan. Ya sudahlah ya. Wes, pokok musibah. Namanya musibah itu pokok yang menurut Anda tidak enak. Ya kan? Ini dalam bentuk apa? Umum. Berarti dalam bentuk apapun. Illa biiznillah. Kecuali semua itu terjadi atas izin siapa? Allah. Berarti bukan karena apa? Oh, lah iki mang jane aku metu yo mundur dhisik telung langkah baru maju lagi mau gatek mundur telung langkah langsung dah. Oh, keliru yo. Lah aku buka toko iku pas dino soso iku dinone gak hoki. Dinone gak apa? Hoki. Oh alah, lah ndek ngarep lawang jane gak oleh nek sumur. Iki sumurku ndek ngarepe. Nah, itu keyakinan yang tidak benar. Maka dia harus yakin apapun yang terjadi atas izin Allah. Oh, yo mesti kena pagebluk. Lah tahun wingi gak diadakne bersih. Nah, coba. Padahal jelas ini akidah, ini tauhid, ini iman. Apapun yang terjadi atas izin siapa? Allah. Kemudian, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Aslinya begini, Bu. Ayat itu aslinya begini.
Haidar, kamera Dar. Aslinya wa man yu'min billahi ya qalbak. Aslinya ini kan syarat. Maka bukan wa man yu'minu. Bukan yu'minu. Kalau yu'minu itu menunjukkan orang yang beriman. Tapi di ayat itu nun ini sukun. Nunnya apa? Sukun. Maka arti yu'min di sini ini syarat. Kalau kepingin diberi petunjuk oleh Allah ketika terjadi musibah, maka syaratnya kamu harus jadi orang yang beriman. Maka iman di sini adalah syarat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah ketika panjenengan terkena musibah. Apa petunjuk dari Allah ditafsirkan oleh para ulama? Apa? As-sabru. Apa? Sabar. Orang kalau syaratnya iman dia penuhi, musibah datang, Allah karuniakan kepadanya kemampuan untuk sabar. Gak mungkin jerit, kok aku mati nih, mari nih. Kapan Marina? Maka di sini lunnya ini sukun karena apa? Ini syarat. Jadi syarat untuk mendapatkan hidayah ketika munculnya musibah, syaratnya apa? Iman. Bagaimana mengimani bahwa musibah itu, bagaimana iman ketika datangnya musibah? Anda meyakini musibah ini terjadi atas izin Allah. Dan saya punya tugas untuk sabar. Nah, kalau imannya benar, ketika muncul musibah, Allah akan memberikan petunjuk. Petunjuknya apa, Bu? Anda oleh Allah dibimbing untuk mampu sabar. Orang itu, Bu, mau dapat nikmat ataupun dapat musibah, gak ono bedone. Sing penting ngerti syukur, pinter sabar. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Saya tidak peduli, kata Umar. Apakah Allah akan meletakkanku pada kebaikan atau Allah akan mendatangkan musibah kepada saya? Tidak peduli. Kata Umar, wes, mau Allah kasih nikmat atau Allah kasih musibah, saya tidak peduli. Kenapa? Karena saya tidak tahu dari yang mana Allah akan ridho kepada saya. Karena saya tidak tahu dari yang mana saya akan mendapatkan kebaikan. Kalau yang penting kalau dapat kebaikan, saya minta agar dikaruniai Allah, agar dikaruniai kemampuan untuk sabar. Selesai. Maka orang itu, Bu, masya uripe soro di pandangan manusia. Selama orangnya imannya kokoh, dia akan tenang-tenang saja. Paling sing ngomentari orang lain, saknoyo, saaken. Padahal dia merasa apa? Baik-baik saja. Nah, syaratnya apa? Iman. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sementara itu yang dapat kami sampaikan. Nanti, insya Allah, bulan depan, bukunya sudah kita bagikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.